Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Salah satu film yang terinspirasi dari kisah nyata adalah berjudul Cocaine Bear tahun 2023. Tanpa perlu menjelaskan premisnya di awal, langsung saja pasang handsfree, semitriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton. Dan mari kita katakan bersama-sama passwordnya. Password yang tidak akan pernah tergantikan. 1, 2, 3, ceki cerot. Berlatar pada tahun 1985, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang penyelundup narkoba yang sedang menjatuhkan beberapa tas ransel berisi kokain dari dalam pesawat untuk nantinya ia akan kumpulkan dan diserahkan kepada seorang gembong narkoba yang jahat. Namun karena si penyelundup terlalu loba gaya alias banyak bertingkah, kepalanya pun tak sengaja terbentur sehingga setelah si penyelundup dipastikan tewas dan tas-tas berisi kokainnya tersebar di beberapa titik di dalam Taman Hutan Nasional, kita akan diperkenalkan pada pasangan suami istri yang kebetulan sedang liburan di hutan tersebut. Ada, kita panggil saja Samsul dan sang istrinya. Saat keduanya sedang dalam perjalanan menuju puncak, ada salah satu tas ransel tergantung di atas pohon yang sesampainya Samsul dan istri di bukit pemandangan indah, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan seekor beruang hitam yang bertingkah aneh dan tidak biasa dan mulai mendekati mereka berdua. Nothing to be afraid of, Christopher. Dan ya, mereka berdua pun lari menuruni bukit di mana Samsul tak sengaja tijalikeh yang membuatnya harus terjatuh. Hal itu justru telah menyelamatkan nyawanya ketika si beruang lebih tertarik mencaplok seseorang yang masih berdiri tegak, dan itu adalah istrinya sendiri. Berita tentang penemuan jasad si penyelundup pun akhirnya viral di media hingga sampai ke telinga sang pemilik kokain-kokain itu sendiri, yaitu seorang gembong narkoba bernama, kita panggil saja si Bos, yang langsung menugaskan salah satu anak buah terbaiknya bernama David untuk mencari sisa kokain yang masih belum ditemukan. Chattahoochee, Georgia? there's an area called Blood Mountain. Andrew C. Thornton II. Tak ingin sendirian di jalan, David pun mengajak sahabatnya bernama Eddie yang sebenarnya masih berduka cita atas kematian entok peliharaannya. Namun karena David menawarinya akun pinjol yang belum sempat digunakan, Eddie pun akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Says you haven't seen Gabe in weeks. Does it come with chicken or is it just Dalam perjalanan menuju Taman Hutan Nasional, Eddie terlihat sangat tidak purun sekali melakukan pekerjaan ini jika bukan karena diminta oleh David yang dianggapnya teman dekat. Mereka pun berhenti di rest area karena David kebelet buang air kecil tepat saat muncul 3 pemuda Badung yang berniat menodong dan merampas dompet David tanpa ketiga pemuda itu tahu bahwa David adalah orang suruhan si Bos yang pastinya bukan seseorang yang kaleng-kaleng. He's big, buds. Selesai gelut, barulah David sadar ada seonggok pisau yang menancap di bahunya. Ia sempat panik bukan karena sakit tapi karena baju jersey yang dikenakannya, di mana Eddie yang baru datang pun cukup terkejut saat menemukan sepaket bubuk di dalam jaket salah satu pemuda tersebut, sehingga mereka membangunkan satu dari ketiganya untuk dipaksa agar mau mengantarkan David dan Eddie menuju lokasi penemuan kokain atau bubuk tersebut. Okay, all right, I'm coming. Beralih ke kota kecil dekat Taman Hutan Nasional, kita akan diperkenalkan pada seorang wanita bernama, kita panggil saja si ibu, yang memiliki seorang anak bernama Didi yang kebetulan baru akan berangkat sekolah bersama Henry temannya. I knew you'd be late. Then we gotta go if we want to get to the falls by lunch.
Tanpa sepengetahuan si ibu, Didi dan Henry diam-diam bolos sekolah agar bisa pergi ke sebuah tempat yang katanya sangat indah sekali bernama Secret Fall atau air terjun rahasia yang lokasinya tentu saja ada di dalam Taman Hutan Nasional. But I gotta go pee. Go outside. Why do I skip school with you? Just want to paint the waterfall. Yeah, admit it. You wanted to find out and worry about it. Mereka berdua pun berhenti di pos pertama untuk melihat peta menuju lokasi air terjun di mana Didi tak sengaja melihat satu paket bubuk atau kokain di balik semak-semak tanpa sadar jika si beruang yang telah menghabisi istri Samsul ternyata ada di sana sehingga... Ow. Stop that. 1 jam berlalu barulah si ibu sadar putrinya bolos sekolah dan malah pergi ke air terjun. Beliau pun mendatangi kantor penjaga hutan yang kebetulan di sana ada si Mbak dan si mas-mas penjaga yang dengan senang hati mau membantu si ibu menyusul Didi dan Henry. Okay, so we start. Did you notice my nails? Oh, yeah, I think I'll be okay. I have on boots. Forest is a dangerous place. I love this road. Setibanya di lokasi, mereka hanya menemukan Henry yang sudah berada di atas pohon. Ia mengatakan bahwa Didi sudah dibawa oleh seekor beruang galak ke dalam hutan. Mendengar cerita itu, mas-mas penjaga hutan yang masih dalam masa magang pun dengan percaya dirinya menjelaskan bahwa beruang adalah makhluk yang cinta damai dan mustahil akan menyerang manusia. Namun saat rusa-rusa di sana berlarian dan muncul suara kukurusukan dari balik semak-semak, mereka semua pun langsung melihat ke segala arah dan tiba-tiba You have to listen to me! ya, si beruang pun menarik mas-mas penjaga ke dalam semak, namun berhasil diselamatkan oleh si Mbak yang menembakkan pistolnya ke segala arah. Yang tepat saat si mas-mas tak sengaja tersungkur ke dalam bubuk kokain, si Mbak yang panik pun kembali memeriksa area sekitar dan... Stay down. Si Mbak yang terluka pun memilih pergi dengan alasan akan mencari bantuan, sementara si beruang menghilang entah kemana seiring dengan tembakan yang baru saja dilepaskan. Hal itu dimanfaatkan mas-mas untuk naik ke atas pohon seperti yang bocil Henry lakukan, sedangkan si ibu yang tak bisa memanjat pun harus pasrah, tetap berada di bawah sampai akhirnya... Sempat akan naik menghampiri Henry, si beruang yang sedang dalam pengaruh barang haram pun mencium aroma kokain yang lebih kuat berasal dari tubuh mas-mas yang tadi sempat tersungkur ke dalam gundukan kokain, sehingga inilah yang terjadi. Setelah mas-mas penjaga maut dicabik-cabik beruang, ibu dan Henry pun terlihat masih di hutan dengan Henry yang menunjukkan arah kemana si beruang membawa Didi, sehingga alih-alih kembali ke kota untuk mencari pertolongan, ibu pun langsung masuk ke dalam hutan belantara demi untuk menyelamatkan Didi putrinya. He chased her that way. We gotta go. Let's go. Didi! Didi! Beralih ke Mbak penjaga yang kembali ke kantor tepat saat ada 2 pemuda Badung yang bermaksud meminta pertolongan. Melihat kondisi si Mbak yang juga terluka, kedua pemuda ini pun mengira jika si Davidlah pelakunya, sehingga saat muncul suara dari arah luar, si Mbak pun langsung bersiap dengan pistolnya dengan si pemuda yang akan membuka pintu dan... Open it when I say so. Ya, tembakan Mbak penjaga pun meleset yang mengakibatkan si pemuda maut mengenaskan, sementara beruang itu kabur ke arah samping pondok dan terdengar suara seperti naik ke arah atas, tetapi... Tak lama muncullah mobil ambulans yang datang sesuai panggilan Simba sebelumnya. Mereka pun langsung masuk begitu saja dan menemukan Simba penjaga masih hidup dengan kondisi tak berdaya di pojok ruangan, di mana satu petugas pun tak sengaja membuka pintu yang di dalamnya terdapat si beruang yang baru saja selesai memakan satu pemuda Badung, sehingga ketegangan pun akhirnya dimulai kembali.
Tepat saat mobil ambulans sudah berangkat, si petugas pun dengan cepat menghantam kepala si beruang menggunakan tas ransel medis yang dikira berisi kokain. Hal itu langsung dimanfaatkan si petugas untuk berlari menyusul mobil, dan adrenalin yang sesungguhnya pun baru akan benar-benar terasa pada momen ini. Beralih ke David dan Eddie yang sudah tiba di hutan, lebih tepatnya di sebuah saung yang menjadi tempat ditemukannya kokain tersebut. Namun saat si pemuda Badung memeriksa bagian atas saung tempat ranselnya disimpan, bubuk-bubuk tersebut sudah tidak ada, yang ternyata sudah diambil oleh seorang polisi yang duluan sampai di sini. Where's the Put the gun down and move away from the... Yang paling konyol adalah Pak polisi tersebut tidak bisa turun dari atas saung dikarenakan cara beliau naik ke sana adalah dengan melompat dari pohon yang ada di samping saung, sehingga Pak polisi pun meminta mereka untuk tiarap sampai rekan-rekannya datang. Namun karena David menolak kooperatif, Pak polisi pun terpaksa melepaskan tembakan yang membuat dua jari David lenyap seketika. Tak lama muncullah makhluk yang tak diharapkan kedatangannya. Siapa lagi kalau bukan si beruang kokain. Sempat mendekat dan berkeliaran di bawah saung, David menyuruh Eddie dan si pemuda untuk pura-pura mati. Namun si beruang malah tertarik dengan Eddie dan tiduran tepat di atasnya. Saat Eddie mendekat itulah ia tak sengaja menjatuhkan satu paket bubuk yang membuat si beruang langsung membuka matanya dan dengan cepat memakan kokain tersebut hingga membuatnya bersikap aneh layaknya seseorang yang sedang mabuk. Don't eat that. Karena jenis beruang ini adalah betina, ia pun bermaksud menggadabah Eddie yang dianggapnya sebagai beruang jantan. Yang karena David tak ingin menembak binatang yang dilindungi, Pak polisi pun terpaksa mengalihkan perhatian si beruang dengan cara menumpahkan dua paket bubuk tersebut. Shoot the bear! Don't shoot! Eddie, please don't die like this, Eddie, please! There you go. Si pemuda Badung pun lari terbirit-birit sementara David masih kekeh tidak ingin pergi sebelum membawa ranselnya, sehingga terjadilah momen saling adu mental sampai akhirnya Pak polisi pun jatuh tersungkur ditembak oleh si bos yang berada di kejauhan. Ranselnya pun jatuh ke bawah dan dibawa oleh si beruang, di mana Pak polisi yang sedang sekarat pun memberitahu tentang gogok peliharaannya yang masih berada di dalam mobil dan meminta Eddie untuk merawatnya dengan sebaik mungkin. Kembali ke Ibu dan Henry yang sedang masih mencari Didi di hutan belantara, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang sedang tersesat, yang ternyata adalah si Samsul yang kita lihat tadi di awal, di mana ia dengan baik hati memberitahu goa yang menjadi sarang beruang sekaligus memberikan sebuah senter untuk mereka masuk ke dalam sana. Devil bear is in there. Thank you. Bye, lady. What's really sad? Henry? Didi! Didi akhirnya ditemukan dengan kondisi sehat walafiat sekaligus menyaksikan dua anak beruang yang sedang menikmati bubuk dari dalam sebuah ransel, yang karena mereka mendengar ada suara yang sedang mendekat, ibu dan anak-anak pun tak memiliki pilihan lain selain masuk lebih dalam ke dalam goa, yang pada akhirnya ditemukanlah bahwa goa ini merupakan jalan masuk menuju air terjun rahasia. Ternyata suara yang ibu dengar barusan bukanlah beruang melainkan si bos dan dua anak buahnya. Mereka pun masuk ke dalam dan berhasil menemukan satu ransel berisi bubuk yang masih utuh, yang setelah berjalan masuk lebih dalam, sampailah mereka di lokasi air terjun bertemu dengan si ibu dan anak-anak yang masih berada di sana. Down! Down!
Take it easy. Take it easy. Karena ibu dan anak-anak terlanjur jadi saksi mata, si bos pun berencana untuk menghabisi mereka semua. Namun hal itu dicegah oleh David dan Eddie yang masih punya hati nurani. Sampai akhirnya kedua anak beruang pun mendekati si bos karena terpancing dengan ransel yang dibawanya. Yang tepat saat si bos sedang memukuli kedua bocil beruang tersebut, muncullah mamah beruang yang datang dari atas sehingga ibu dan anak-anak pun memilih loncat ke bawah air terjun. Karena masih ada satu ransel yang tergantung di atas ranting kayu, David dan Eddie pun disuruh untuk mengambilnya. Namun karena mama beruang keburu turun, si bos pun terpaksa melepaskan tembakan yang justru malah menyerempet mengenai tubuh si David. Let's go! Setelah David, Eddie meloncat ke bawah dan mamah beruang pingsan di atas batu air terjun, si bos pun berupaya untuk mengambil ransel yang masih tersangkut hingga tak sengaja menjatuhkan satu kantong bubuk yang tumpah tepat mengenai hidung mamah beruang sehingga adrenalinnya pun kembali terpacu dan mulai memanjat naik untuk menghabisi si bos yang jahat. Setelah si bos maut, David dan Eddie terlihat sudah berhasil mencapai tepi daratan yang karena si ibu berprofesi sebagai perawat, ia pun langsung menangani luka si David hingga ia berhasil diselamatkan. She's a nurse! He got grazed by a bullet. Setelah semuanya selesai, Eddie pun menerima gogok peliharaan Pak Polisi sesuai dengan wasiat terakhirnya. Sementara untuk ibu dan anak-anak, mereka pun pulang kembali ke rumah dengan membawa serta satu kantong kokain untuk dijual dan diedarkan kepada tetangga-tetangga sekitar. So we just grab Gabe and go, right? Yeah. Thanks for coming to get me. I'm your mom. I love you. Well, then zoom in. Is the red light on? No, I got it. Oh, they're so cute. Oh, this is gonna be good. Wait, why are they looking at us like that? Tamat, ending yang cukup mengmarsya-endebirkan. Tidak hanya manusia saja yang mengalami dampak buruk dari barang terlarang, tetapi binatang juga mengalami hal serupa bahkan lebih buruk dan lebih mengerikan dari manusia. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jauhi narkoba karena masa depanmu sangat berharga. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Ada kita panggil saja Samsul dan sang istrinya saat keduanya berjalan menuju bukit. Sementara beruang itu kabur ke arah samping pondok dan terdengar suara yang seperti naik ke atas arah atas sahuhaheho. Arah atas saja anjing. David menyuruh Eddie dan si pemuda untuk pura-pura mati, namun karena si beruang malah tertarik dengan Eddie dan tak lama muncullah makhluk yang tak diharapkan kedatangan.